Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdinah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah disampaikan di tahun berapa ini? 1445 Hijriah ya. Alhamdulillah. Sejak terhitung maghrib tadi malam. Tidak ada perbedaan toh Pak Fardi? Tanggal satunya nggak ada perbedaan toh? Dikonfirmasi ke beliau maksudnya harusnya penetapannya tiap bulan. Jadi nggak perlu berselisih di hari ini insya Allah. Sempat? Nggak ada isbat. Lah itu harusnya isbatnya tiap bulan. Masya Allah. Alhamdulillah itu keberkahan. Sekali lagi salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita di tahun ini diberi keberkahan insya Allah. Karena tanggal 1 Muharram tentu saja sebagaimana dakwahnya Rasulullah SAW selalu dikaitkan dengan apa yang terjadi di hari yang sedang terjadi. Saya juga akan menyinggung sebelum melanjutkan persoalan sholat, kita singgung sedikit tentang bahwa perhitungan syariat Islam terkait dengan waktu, kalau ada ibadah muqayyad dengan waktu, itu waktunya dihitung hijriyah, bukan Januari Februari bukan Januari Februari dan seterusnya. Jadi kalau ada syariat Islam dikaitkan dengan waktu atau dimuqayyadkan dengan waktu, maka pasti berhubungan dengan hijriyah. Jadi makanya kita harus hafal penanggalan hijriyah. Hafal nggak? Orang Jawa biasanya hafal orang Jawa. Orang Jawa gimana biasanya? Suro, sapar gitu kan gitu. Itu. Nah, gitu. Nah, terus kalau hijriyah hafal mboten? Siapa yang hafal? Pak Pardi jawab, Pak Pardi, sebutin Pak Pardi. Ramadan kelewatan. Kok dah? Masya Allah. Harus hafal memang, harus hafal. Karena sekali lagi segala syariat kita yang muqayyad artinya diikat dengan waktu. Itu terkait dengan hijriyah. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa ibadah kita selalu ada yang muqayyad dengan waktu, ada yang muqayyad dengan tempat. Muqayyad dengan tempat, ada yang mutlak tak terikat dengan tempat dan waktu. Maka kaum muslimin harusnya kalau masuk bulan Muharram ya menghafal lah, jangan cuma Januari Februari tok. Dihafal Bapak Ibu. Karena ini syariat kita. Insya Allah. Nek wong Jawa biasanya gampang karena sudah setara dengan yang di Jawa itu. Kemudian bulan ini masuk ke dalam bulan Hurum sebagaimana kita bahas berulang kali di dalilnya adalah surah atau ayat 36 bahwa ini adalah salah satu bulan Hurum. Berarti masih berlaku apa yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa bulan ini adalah bulan yang diharamkan pembunuhan, diharamkan untuk berbuat zalim terhadap diri sendiri, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena setiap perbuatan baik dilipat gandakan, setiap perbuatan buruk dilipat gandakan pula ancamannya. Maka masih berlaku ini, Bapak Ibu sedaya. Jadi jangan sampai kita kalah sama orang yang nggak ngaji. Orang nggak ngaji kadang-kadang malah perhatian, iki bulan Al-Muharram iki, aku tenanan ibadah, awake dhewe kalah kan iki, rugi banget. Kemudian Rasulullah matur nuwun.
ngendika nggih afdhalu siyami ba'da Ramadan Syahrullah al-Muharram. Jadi puasa yang paling afdol setelah bulan Ramadan Syahrullah al-Muharram. Ini yang menjadikan sebagian orang nggak mau menyebut Muharram, Pak. Karena ada dalil ini nih. Muharram itu ya al-Muharram. Makanya saya juga sering menyebutnya al-Muharram dari dalil ini. Afdhalu siyami ba'da Ramadan adalah Syahrullah al-Muharram. Jadi bulan ini dibanyakin puasa baik, bagus. Senin Kamis, kemudian kalau mau ayamul bid atau hari-hari yang lain. Dan nanti tanggal 10 khusus puasa apa namanya? Asyura. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Yaumul Arafah. Rasulullah mengatakan yukafiru sanatal madiyah wal baqiyah. Ketika Rasulullah ditanya tentang puasa Arafah, menghapus dosa kecil setahun yang lalu dan dosa kecil setahun yang akan datang. Sedangkan Asyura yukafiru sanatal madiyah. Maka dia menghapus dosa setahun yang lalu. Kok double-double? Iya, enggak apa-apa double-double Bapak Ibu. Double-double enggak apa-apa. Sepanjang judulnya pengampunan dosa itu dikejar oleh kita. Dan memang problematika hidup itu memang berangkat dari situ. Asal kita sudah bersih, insya Allah apapun kondisi kita akan diberi ketenangan oleh Allah. Sebaliknya, kalau kita nggak bersih, mbok sugih kaya tetep ora tentrem. Mbok sugih banduara tetep ora tentrem. Karena soal dosa-dosa kita. Karena asalnya ism, sebagaimana kita pernah pelajari di kitab Jami'i, ism itu segala sesuatu yang membuat hati kita tidak tentram. Segala sesuatu yang membuat hati kita tidak tentram. Segala sesuatu yang kalau orang lain tahu kita nggak mau, itu dosa. Makanya kalau ada ibadah kok judulnya menghapus dosa, ya dikejar oleh kita, Bapak Ibu Sedaya. Jangan sampai dilewatkan. Wa afdolu sholati ba'dal faridoh, sholatul lail. Ini disambungkan. Adapun sholat yang paling utama setelah sholat fardu adalah sholat lail. Termasuk di dalamnya sholat witir. Makanya jangan tindak sare kecuali sudah sholat witir bagi yang nggak yakin malam bangun. Bagi yang nggak yakin malam nanti sakit ungu, maka pastikan dengan tindak sare dikumpul sholat witir minimal 3 rakaat. 1 rakaat boleh nggak Ustaz? Boleh. Boleh. Ini jelas banget temen 1 rakaat gitu. Kok oleh iritmen gitu. 3 rakaat lah, 3 rakaat. Kemudian apalagi yang perlu diperhatikan di sini disebutkan Syahrullah al-Muharram. Satu-satunya bulan yang disebut sebagai bulannya Allah itu cuma Al-Muharram. Syahrullah Al-Muharram. Kalau ada sesuatu kok disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun itu menunjukkan agungnya hal yang disandarkan itu. Kalau bulan disandarkan kepada Allah, berarti bulan itu bulan yang agung di sisi Allah. Sebagaimana Baitullah, rumah Allah, bukan berarti Allah tinggal di situ, bukan. Tapi bahwa kalau rumah kok disandarkan kepada Allah, berarti rumah itu agung maksudnya. Sebagaimana Baitullah, barangnya kan cuma kayak gitu aja, ya enggak? Cuma batu hitam seperti itu, ya kan? Ditumpuk-tumpuk. Tapi karena dinamakan Baitullah, maka menjadi istimewa. Demikian juga ada waktu namanya bulan Al-Muharram, Syahrullah Al-Muharram. Makanya tadi dikatakan puasa terbaik setelah puasa Ramadan, Syahrullah Al-Muharram. Nah ini Bapak Ibu sedaya, jangan cuma lewat ini pengetahuan ini. Jangan cuma lewat ini. Jadi kalimat-kalimat ini jenengan masukkan betul. Oh, iya toh. Ini bulan agung toh di sisi itu maksudnya. Sehingga ini akan menuntun kita untuk bertindak hal-hal yang ternilai amal soleh. Jadi dengan kelingan terus maksudnya Syahrullah Al-Muharram. Jadi dengan nanti pulang subuh, ya Allah, saya ada di bulannya Allah. Itu maksudnya. Jadi jangan hanya by definisi ini adalah bulannya Allah kemudian udah lewat aja, bukan. Punya implikasi terhadap ibadah-ibadah kita. Sekali lagi, jangan hanya didengarkan kemudian hilang, bukan. Bukan. Kita ngaji benar-benar berharap
menjadi amal soleh, supaya tidak menjadi al-maghdub alaihim. Al-maghdub alaihim orang yang berilmu tapi enggak peduli dengan ilmunya. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian adalah kekeliruan kalau orang menetapkan puasa di awal dan di akhir saja. Kalau itu ditentukan tanpa dalil, niku keliru. Katanya, saya waktu masih kecil ini, nggak tahu sama dengan jenengan nggak. Dan keyakinan ini masih berlaku nih di sana, di tempat saya. Bahwa kalau bulan Muharram itu ya tanggal 1 puasa, kok tanggal akhirnya puasa. Tapi koyo-koyo to puasa setahun wingi, kalau puasa setahun ngarep. Gitu. Itu sampai sekarang loh masih jadi keyakinan begitu itu. Sebagian saudara kita masih meyakini seperti itu. Nah itu keliru. Itu keliru. Tidak ada dalil terkait dengan itu. Adalah puasa secara umum saja, mutlak, kapanpun jenengan sempat, tanpa dikhususkan. Kemudian semalam jenengan memeriahkan enggak? Ada kepercayaan yang tadi malam itu jalan menuju kemana gitu kan ya? Di Jogja kayaknya ada kepercayaan begitu deh. Nah yang demikian itu juga tidak ada panduannya. Bapak Ibu Sedoyo, kita harusnya muhasabah nih. Kita tuh berkurang umur 1. Kita berkurang umur 1. Ingat Rasulullah tuh dihitung 63 itu berdasarkan Hijriah nih, bukan berdasarkan Masehi. Kalau di Masehi 61 tahun. Berarti pergantian tahun ya padha karo awake dhewe kurang umur. Mosok sih berkurang umur kok pesta. Kan nggih lucu. Nyalain lilin, ikut-ikutan gitu. Kemudian termasuk diantaranya mohon maaf yang melaksanakan sholat tasbih secara khusus juga sejauh bacaan saya itu nggak ada dalilnya. Gimana Pak Parti? Sejauh bacaan saya itu nggak ada dalilnya. Tapi di masyarakat juga berkembang. Gitu. Kalau jenengan punya dalil menghadirkan dalil silahkan. Tapi sejauh bacaan saya nggak nemu dalil tentang hal itu. Gitu. Kemudian segala sesuatu perayaan yang terkait dengan seperti perayaan Masehi itu nggak usah Bapak Ibu. Kalau kita sudah di atas 30 tahun, di atas 30 tahun ya, itu kita tuh nggak punya hujah di sisi Allah bahwa umur kita itu pendek. Di atas 30 tahun udah panjang. Maka setiap pergeseran waktu itu akan ditanya betul kita tuh Bapak Ibu. Kebayang nggak yang ditanya dulu 1 Muharram 1445 jenengan ngopo? Aku muter-muter dolanan lilin. Ayo medeni to nggih. Maka juga terancam kita khawatirnya. Saya tidak ngejat nih, tidak ngejat, tapi khawatirnya termasuk dalam man tasyabba biqaumin fahuwa minhum. Itu loh Pak. Kalau kita melakukan kebiasaan sebagaimana kebiasaan suatu kaum, fahuwa minhum, kita dianggap sebagai kaum itu yang menyalakan lilin, kemudian yang semisal itu lagi kembang api di biuk-biuk ke itu kan bukan kebiasaan kaum muslimin sejauh yang saya pahami. Eman-eman gitu. Berapa tuh biaya untuk kembang api itu? Untuk nyekolahin anak buat berapa orang tuh? Banyak banget ini. Ya kan? Bulan ini tuh bulan pergantian tahun anak-anak sekolah loh ini. Bagi yang punya anak terasa banget ini, ya kan? Banyak ini. Daftar ulangnya kan banyak daripada untuk kembang api. Jadi dengan beli 300.000 kasihkan sama orang yang sekolah. Jelas, bareng-bareng tuh Pak. Masya Allah. Dulu hamalatul Quran murah Pak. Sekarang daftar ulangnya Amar aja 2,2 juta. Dulu tuh cuma 150 loh. Sejak corona, pindah dari corona, keluar dari corona nggak berubah. SPP dulu 600, sekarang 850. Tambah banyak. Saya kebetulan sekarang nyekolahin anak 3 kan, Aziza di Harun Asafi Putri, sama. Kemudian yang satunya juga di Harun Asafi Putri. Banyak biaya Bapak Ibu Sedoyo. Banyak. Maka saya hari ini ingin menyampaikan pada jenengan perbuatan besar yang seharusnya dilakukan di bulan-bulan agung ini. Ingat Rasulullah juga ngendika, ini penting banget Bapak Ibu Sedoyo, menjadi pengingat. Tolong kalau jenengan masuk ke bulan-bulan begini ini, ingat hadis ini. Rasulullah menyebutkan mali wa mali dunya, kata Rasulullah. Aku tidaklah mencintai dunia dan tidak berharap pula terhadap dunia, kata Rasulullah. Ma'ana fid dunya ila karokibi istadola tahta sajarat.
Saya di dunia itu, saya melihat dunia itu seperti orang yang berkendara, kemudian berhenti di bawah pohon, istirahat sebentar. Ini coba jenengan perhatikan betul ini kalimat-kalimatnya nih. Ini hadis pendek tapi Masya Allah kalau jenengan pahami nangis demi Allah. Kalau nyanyain waktu sedikit aja, nangis kita Bapak Ibu. Betapa Rasulullah itu lembut banget untuk menggambarkan kepada kita tentang kehidupan dunia ini. Summa roha watarokaha. Kemudian istirahat sebentar dan watarokah kemudian pergi lagi. Begitu Rasulullah menggambarkan dunia. Makanya katakan mali dunia. Saya mali dunia. Saya tuh nggak cinta dengan dunia, nggak berharap dengan dunia. Karena saya memandang kata Rasulullah dunia itu seperti itu Bapak Ibu. Dan nyata toh, nyata betul. Jenengan kan cuma sebentar. Yang sudah 55 tahun, yang sudah 60 tahun, kan sudah maghrib, udah maghrib. Gini bang, gitu. Nih, bayangin, wis maghrib isi pecicilan ya, sudah maghrib, kok isi muter-muter dolan, ya kesambet cara wong Jawa. Gini bang, maka Bapak Ibu sedaya ingat-ingat, jenengan itu minta kepada Allah. Apa kemarin? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kepadaku jalan yang lurus. Tuh begitu tuh Allah tuh pandu 17 kali minimal dalam sehari. Kita tuh minta ditunjuki jalan yang lurus terus tuh. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang kepada mereka diberi nikmat. Siapa mereka? An-Nisa 69. Dibuka lagi surah An-Nisa ayat ke 69. Wa may yuti'illaha wa rasulah, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Kalimat taat ini diminta loh Bapak Ibu sama Rasulullah. Kalimat taat itu diminta. Gimana doanya kemarin? Allahumma qasim lana min khasyatik ma tahulu bi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atik. Rasulullah minta, ya Allah berikan kepada saya ketaatan kepadamu. Matu balihuna bihi jannatak, yang dengan ketaatan itu saya dimudahkan masuk surga. Rasulullah manusia terbaik, Khalilur Rahman masih minta begituan tuh. Nah kita ini siapa? Sampai nggak minta yang begitu. Makanya jadi dikatakan gitu, bahwa kita itu diawali mengawali tentang ihdinas siratal mustaqim itu dengan kalimat ketaatan. Wa may yuti'illaha wa rasulah. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Ini sebenarnya kalimat takwa. Fa ulaika ma'alladzina an'ama Allah alaihim, kata Allah. Maka mereka itulah orang-orang yang akan bersama dengan orang-orang yang kepada mereka diberi nikmat. Seperti yang kita minta di ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, kepada mereka diberi nikmat. Bayangin. Siapa golongannya? Lanjutkan ayatnya. Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasolihin. 4 golongan ini. Dan kita sekarang hanya bisa ketemu di solihin. Syuhada siapa? Susah. Maka orang-orang soleh, maka jenengan tuh harus punya kecenderungan hatinya kepada orang soleh. Kalau jenengan melihat orang soleh kok benci, ini masalah ini. Masalah. Jenengan nonton wong soleh, orang rajin yang masjid kok jenengan orang senang. Ini masalah ini. Ini masalah. Di antara ciri kolbun salim yang 5 itu, satu di antaranya adalah punya hati yang punya kecenderungan pada orang soleh. Ngerti wong soleh malah di kuyo-kuyo, ini masalah ini. Masalah. Coba lihat ayatnya, ditutup dengan apa? Wahasuna ulaika rafiqa. Allah yang menyebutkan. Wahasuna ulaika rafiqa. Mereka itulah, kata Allah, sebaik-baik teman. Rasul ditanya tentang agama seseorang, lihat agama temannya. Makanya ini wis sepuh 40 tahun lewat kok milih konco sing jidolan we. Ini masalah Bapak-bapak. Kalau yang mengajak dunia terus, lah kita tuh udah maghrib Bapak Ibu. Kita tuh konsentrasinya sudah harus ke kehidupan setelah kematian. Jangan kok jenengan Bapak Ibu, jangan jenengan. Saya begitu masuk 40 tahun tuh rasanya tuh ya Allah, eman-eman temen nek duwe waktu nganti liwat ora bener. Beneran Bapak Ibu Saudara. Makanya saya hijrahnya jadi total. Ya, saya memulai
perpindahan hijrah ini dengan meninggalkan seluruhnya, Bapak Ibu. Mas Gunawan tahu kegiatan saya dulu apa? Saya jual beli, bikin perumahan. Itu untuk waktu zaman itu tuh luar biasa. Masya Allah. Masih relatif muda, kemudian punya segala sesuatunya. Tapi ketika 40 tahun, lah sudah maghrib. Menurut dalil begitu. Menurut dalil di atas 30 tahun itu sebenarnya sudah maghrib. Di atas 30 tahun sudah maghrib, Bapak Ibu. Kalau ini udah 50 tahun berarti sudah maghrib, bismillah, blesek gitu. Gitu. Sisa dikit, tersisa sedikit banget. Masya Allah. Maka pilih teman yang baik. Wa hasuna ulaika rafiqa. Allah sendiri yang menyebutkan bahwa mereka itu sebaik-baik teman. Maka pilah-pilah mana di antara teman-teman panjenengan yang kira-kira kalau dilihat wajahnya berwajah akhirat lah. Jangan wajah dunia masih ngotot dengan dunia. Mau ditinggal tahta sajarot sumaroha wa tarokaha kata Rasulullah. Kemudian saya istirahat sebentar, kemudian ditinggalkan. Maka masuk bulan Al-Muharram itu harusnya begini ini mikirnya. Bukan mikir kembang api, Bapak Ibu. Bukan mikir jalan-jalan. Jadi kita itu sudah tua, Bapak Ibu. Wa hasuna ulaika rafiqa. Jika panjenengan bermasalah dengan orang soleh itu masalah. Saya bukan mengklaim saya orang soleh. Berusaha soleh ya. Berusaha soleh wajib lah buat kita. Nah ini Bapak Ibu dengan perhatikan betul yang demikian. Pergantian tahun itu untuk mikir beginian loh. Ingat, di dunia ini kita harus beruntung. Harus beruntung. Qad aflahal mu'minun kata Allah. Sungguh beruntung orang mukmin itu. Syaratnya ada berapa tuh? 5. Salah satunya adalah alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Adalah orang-orang yang sholatnya khusyuk. Sudah ganti tahun kok sholatnya tambah khusyuk. Ini masalah, Bapak Ibu. Ini masalah. Lah ngopo terusan tambah tahun kok ora tambah apik? Ya kan? Dan kekhusyuan disebutkan di Al-Baqarah 46 kalau enggak keliru nggih. Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Kekhusyuan didapat oleh orang-orang yang yakin dia itu bakal mati dan bakal dibangkitkan. Kalau jenengan sholat enggak begitu tuh susah khusyuk. Allahu Akbar, saya ini sholat terakhir nih. Habis ini saya mati nih. Yakin jenengan nangis betul. Kalau jenengan bisa menghadirkan rasa, iki sholat terakhirku, yakin jenengan lebih khusyuk. Ini perintahnya Rasulullah SAW. Jikalau engkau menghendaki sholat khusyuk, satu usaha diantaranya adalah menghadirkan seolah-olah itulah sholat terakhir kita. Bisa nggak begitu? Bisa nggak jenengan menghadirkan itu? Kalau nggak bisa kebangetan, kenapa? Nyatanya banyak orang yang itu sholat terakhir. Betul nggak? Teman saya kemarin 45 tahun ya meninggal itu. Sehat. Main futsal tiba-tiba kejeng-kejeng meninggal. Lagi main futsal. Berarti lagi sholat bisa nggak meninggal? Bisa. Makanya ada fikih tentang bagaimana kalau imam meninggal. Itu kan karena memang kenyataannya banyak kejadian seperti itu. Gitu? Makanya betul-betul kita manfaatkan betul ini waktu ini, jangan sampai keliru. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, yaitu orang-orang yang tidak menyia-nyiakan waktunya walaupun sedikit. Allah yang sebutkan itu di dalam Quran surah Al-Mu'minun. Adalah orang-orang yang benar-benar mampu memanfaatkan waktunya sebaik-baiknya. Itu orang yang beruntung. Qad aflahal mu'minun, yang beruntung itu yang gak nyanyiin waktunya sedikit. Sudah 45 tahun lewat. Wis ngeklik video shot. Pindah terus ngerti-ngerti setengah jam habis. Subhanallah. Ini fitnah zaman ini, zaman sekarang. Saya melihat di mana-mana, di kantor, di mana-mana orang wuyu terus gak selesai. Semenit wuyu. Lucu. Apa? Lucu. Di-share lagi. Bayangin. Ini nih banyak terjadi Bapak Ibu zaman sekarang. Banyak sekali. Sesuatu yang bukan menjadi urusan kita. Rasulullah menyebutkan min husli islamin mar'i tarkuhu malayakni. Di antara elok dan indahnya Islam seseorang, tarkuhu malayakni. Dia tidak masuk, tidak mengurusi apa yang bukan menjadi bagiannya. Nah, beliau ahli begini mungkin nggak masalah membuka Anatoli. anak saya di pondok kan suka begitu. Gara-gara dia buka itu kan algoritmanya langsung masuk tuh. Saya jadi lihat, oh ini delok ya anakku tuh.
Ini angkat-angkat beliau nggak apa-apa, ini bermanfaat. Tapi bagi jenengannya enggak, ngapain buka-buka begitu itu? Habis waktu, subhanallah. Padahal Allah sebutkan walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Adalah orang-orang yang benar-benar enggak lalai terhadap waktu yang baik. Akan ditanya kita Bapak Ibu, akan ditanya. Waktu kita akan ditanya Bapak Ibu. Maka pergantian tahun ini sekali lagi mari kita benar-benar manfaatkan sebaik mungkin. Dan Bapak Ibu sedaya, hadis ini saya ulang lagi untuk jenengan. Mudah-mudahan ini bisa dipraktekkan. Jikalau kita mendengar bahwa kegiatan seperti ini adalah kebaikan dan kita tahu itu secara zatnya, walaupun jenengan nggak paham, jenengan nggak paham apa-apa, tetap ini adalah kebaikan. Secara zatnya, bahwa jenengan duduk seperti ini, paham bukan paham, sudah diberi pahala besar. Ini amal soleh. Maka kemudian Rasul menyebutkan man salaka thariqan yaltamisu fi ilman sahaluluhu bi thariqan ilal jannah. Kata Rasul, barang siapa yang menempuh jalan ilmu, duduk di majelis seperti ini, maka Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Ini satu hadis. Dan ini hadis ini disambung dengan wa majtama'a qauman fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasuna bainahum. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu masjid dari masjidnya Allah. Kaum berarti lebih dari satu orang. Dua orang pun termasuk. Asal syaratnya di dalam mempelajari kitabullah dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Illa nazalat alaihimus sakinah. Pasti akan diberikan sakinah kepada orang itu. Janganlah bedakan antara ketika jenengan sudah rajin ngaji begini dengan ketika dulu belum. Jenengan coba rasakan. Bandingkan ketika jenengan dulu belum rajin ngaji dengan sudah mulai duduk di majelis. Jenengan rasakan. Mungkin sekarang jenengan sudah nggak sensitif karena sudah lama. Kalau awal-awal kelihatan banget tuh rasanya bedanya. Nazalat alaihimus sakinah. Wa humur rahmah. Akan diberi rahmat oleh Allah. Kemudian wa hafathumul malaikah. Dilingkupi oleh malaikat. Di sini tuh ada malaikat, kita nggak bisa ngelihat. Kemudian terakhir wa dzakarahumullahu fiman indah. Allah bangga-banggakan kita tuh si fulan di antara makhluk-makhluk yang mulia, para malaikat. Nah, Bapak Ibu, hadis ini itu hadis panjang yang diawali oleh 5 atau 4 hal besar ini. 4 hal besar ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang mau merendahkan hati duduk di majelisnya para ulama. Jangan perhatikan, dan ini benar-benar menjadi amal soleh kita khususnya di awal tahun ini, karena ini bulan agung Syahrul Al-Muharram. Yang pertama, ini penting Bapak Ibu sedaya. Kita hidup di dunia itu bermasyarakat. Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurobad dunya. Kurobad dunya. Barang siapa yang menghilangkan kesusahan dari kesusahan kaum mukmin di kesusahan dunianya, nafasallahu anhu kurbatan min kurubi yaumil qiyamah, maka Allah akan menghilangkan kesusahan dari kesusahan di akhiratnya Bapak Ibu. Yang mampu melakukan begitu itu orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah hanya bisa didahului dengan ilmu. Dan ilmu duduk di dalam majelis ilmu. Makanya dikatakan waman salaka thariqan, akhir dari hadisnya. Waman salaka thariqan, barang siapa yang menempuh jalan ilmu, duduk di majelis, maka akan dimudahkan jalan menuju surga. Kenapa? Perbuatan tadi itu loh. Perbuatan yang barusan, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurubi dunya tadi itu kan visinya visi akhirat Bapak Ibu. Gini apa nggih? Jenengan menolong orang dapat untung apa di dunia? Mungkin enggak. Mungkin enggak dapat untung. Tapi ketahuilah itu efeknya di akhirat itu mengerikan, luar biasa maksudnya. Mengerikan bagusnya maksudnya. Itu hanya mampu dilakukan oleh orang-orang yang punya iman, yang ngaji Bapak Ibu. Orang dengan kemampuan yang sama, satunya punya ilmu dan satunya tidak, itu berbeda banget Bapak Ibu. Berbeda banget. Sebagaimana saya sampaikan, saya ngobrol sama Pak Parti. Saya nggak tahu siapa orang baik ini. Jangan tahu Ammar Yusuf kan, yang suka imam di sini. Saya sama Hamalatul Quran itu di WA. Pak Wahid mulai bulan Juni dan seterusnya, Mas Ammar sudah nggak perlu bayar SPP lagi, padahal 850 loh sekarang. Kemudian saya tanya, siapa orang baik itu? Nggak mau diberitahu. Saya nggak tahu sampai hari ini siapa.
Saya nanya ke pondok, orangnya siapa Pak? Boleh saya tahu? Pondok bilang, orangnya pesen nggak usah diberitahu. Bayangin, ada loh Pak, Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang begitu itu. Siapa yang melakukan seperti itu adalah orang-orang yang punya iman, yakin. Dan betapa beruntungnya orang seperti itu. Karena apa? Salah satu doa yang tidak ditolak oleh Allah, nggak ada hijab, adalah doa seorang muslim ke muslim yang lain yang didoakan nggak ngerti. Bukankah saya terus mendoakan beliau setiap waktu? Malu kalau saya nggak doakan beliau. Di antara bentuk terima kasih kepada Allah, bersyukur kepada Allah, ada bersyukur kepada manusia. Kalau ada manusia berbuat baik padamu, minimal kita berbuat baik kepada Allah lewat doa-doa kita. Doa seperti ini tembus itu ke langit, Bapak Ibu. Kalau kita hitung-hitungannya dunia, susah. Berkurang 850 per bulan loh. Bantuan itu kalau sifatnya rutin tuh nggak mudah, Bapak Ibu. Kalau sekali-sekali aja mungkin ya, tapi kalau rutin itu nggak mudah. Zaman sekarang buat saya 850 banyak. Masya Allah, dan mampu dilakukan itu. Makanya dikatakan mungkin dia udah dengar. Makanya ketika saya dapat itu, saya WA ke pondok tuh begini dengan hadis ini. Ya Allah, saya mohon kepada Engkau ya Allah. Siapapun orangnya itu masuk dalam hadis ini nih. Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurbat dunya. Kenyataannya memang saya menghadapi cukup kesulitan gitu. Setiap pasca hijrah memang untuk bangkit lagi nggak mudah. Masya Allah Bapak Ibu. Sekali lagi hadis ini ditutup dengan man salaka tariqan. Barang siapa yang menempuh jalan ilmu. Artinya orang yang mampu melakukan itu orang yang punya ilmu. Dan ini benar Bapak Ibu. Sejujurnya soal yang saya hadapi itu saya sampaikan ke salah satu keluarga. Jawabannya apa? Aku yoge nguliah ke anak loro. Jawabannya begitu. Saya yoge nguliah ke anak loro. Tanpa ilmu, bahkan ditembungi wae jawabannya begitu. Bayangin Bapak Ibu. Katakan orang yang mampu visi-visi kayak gini nih, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu bihi tariqan akan dimudahkan oleh Allah masuk jalan surga karena perbuatan itulah yang mengantarkan dia mudah ke surga Bapak Ibu. Ada orang mengatakan, aku nganggo ilmu kejawen yo iso apian. Iya, silakan itu baik. Silakan. Wong Jawa yang ngajar kaya ngono kuwi, iya itu baik. Segala sesuatu yang bersesuaian dengan syariat ya silakan baik-baik saja. Betul apa betul? Kalau ada hal di budaya manapun baik bersesuaian dengan syariat, ya itu baik-baik saja. Memang itu yang diharapkan. Tetapi kita memperkuat dengan dalilnya. Kemudian waman yasaro ala muksirin. Barang siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang muksirin, orang yang lagi di dalam kesempitan, dalam hal ini adalah kesempitan karena hutang piutang Bapak Ibu. Maka yassarullahu alaihi fid dunya wal akhirah. Allah akan mudahkan bagi dia fid dunya wal akhirah. Dalam kasus hutang piutang, Allah sebutkan fid dunya wal akhirah. Jadi, kalau jenengan sekarang membebaskan orang yang punya hutang, itu ganjarannya dunia dan akhirat. Di dunia pun jenengan sudah dapat langsung. Jenengan akan dimudahkan dalam banyak urusan. Ini begini ini kalau nggak punya ilmu nggak bisa. Saya ceritakan satu kisah lagi. Saya punya teman statistik UGM. Teman di SMA 4 Solo dulu. Ini teman akrab satu kos-kosan. Ketika Fatimah masuk rumah sakit, habis ratusan juta. Salah satu yang bantu saya tuh anak orang ini. Saya hutang waktu itu sekitar 25 juta. 25 atau 24 juta. Dalam waktu 1 tahun saya hanya bisa bayar 10 juta. Kemudian tiba-tiba dia WA ke saya. Sisanya 14 juta sudah nggak usah dibayar. Sudah dianggap kamu nggak punya hutang. Saya bersyukur karena saya baru naik jabatan. Tuh, ada orang naik jabatan, syukurnya dengan membebaskan hutang. Walaupun saya yakin dia nggak pernah dengar waman yasaru ala muksirin, saya yakin enggak. Karena dulu belum sampai ke situ. Tapi perbuatannya menuju ke situ Bapak Ibu. Masya Allah. Jadi hal-hal seperti ini itu menjadi penting ketika pergantian tahun. Begini ini loh yang dipelajari maksudnya. Bukan cuma mikirin ini nanti mau kemana, jalan-jalan kemana. Saya sudah tua kok belum pernah ke sana, belum pernah ke sini, belum pernah ke Tawangmangu, belum pernah ke sini. Oh, ngapain? Ngapain Bapak Ibu? Oh, jojo malah keselen tengah jalan malah mati nang dalan piye? Nggih. Wis tuwa, dolan-dolan Tawangmangu, wah jebul mati nang kono. Ayo cilo komen. Nggih. Gini Bang nggih. Gini Bang nggih. Setuju mboten? Kemudian waman sataro musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah, kata Allah. Barang siapa yang menutup aib saudaranya,
Allah akan tutup aib dia di dunia dan di akhirat. Nanti ketika jenengan dihisab Bapak Ibu, akan ada kisah di mana orang ini mengatakan, ya Allah, saya dulu melakukan ini dan ini kok nggak ada tulisannya. Ini karena ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dengan istighfar, astagfirullah, yaitu tolabul magfirah. Meminta apa? Magfirah. Magfirah dulu apa? Dari apa? Magfirah dari kata migfar. Migfar apa? Topi wojo niku lho. Nek niki kolan suah. Kalau yang keras namanya apa? Topi wojo. Maka istighfar itu minta dua hal. Topi wojo itu fungsinya dua, menutupi dan melindungi. Ini apa nggih? Kalau ini cuma menutupi aja, ditutup nganggo besi isi loro. Tapi kalau topi wojo di samping menutupi juga kalau ditutup ya orang loro gitu maksudnya. Istighfar itu begitu itu. Fungsinya dua, yaitu siter, penutup, dan al-wiqayah. Wiqayah itu pelindung. Siter maksudnya bagaimana? Ditutup tuh dengan istighfar. Sebagaimana dengan ini, man satara muksirin, man satara musliman. Kita ingin dosa kita tuh ditutup oleh Allah. Maka di antara keburukan seorang muslim adalah menceritakan keburukan dirinya. Aku ndek men pernah zina loh, karo kae wong ayu men. Ini masalah Bapak Ibu. Tujuan kita istighfar agar keburukan-keburukan itu ditutup oleh Allah, jangan diketahui oleh orang lain. Kalau Allah berkehendak nggak diketahui oleh orang lain, jangan diumumkan sendiri. Aku ki wonge jengkelan lho, ngerti ora? Ndek ben ki wonge aku jengkelan lho. Saiki sok kumat meneh. Wah, ini repot ini. Lah kok pengumuman kowe ngono kuwi? Subhanallah. Bisa jadi seperti itu orangnya. Kemudian wiqayah itu dilindungi. Maksudnya apa? Setiap dosa itu harusnya dibalas oleh Allah, Bapak Ibu. Jenengan berbuat dosa harus ada kafarahnya di dunia. Entah itu sakit, entah itu jatuh, entah itu bane bocor. Istighfar itu wiqayah, minta perlindungan agar dosa-dosa itu jangan berakibat ke saya maksudnya. Dan ini waman satara musliman, barang siapa yang menutup, kita sendiri yang berusaha menutup kelemahan orang lain, maka nanti Allah akan tutup di sana. Ya Allah, binti aku pernah zina, kok nggak ada tulisannya? Iya, sudah ditutup. Ini yang namanya mendapatkan kitab dari sebelah kanan, Bapak Ibu. Kemudian, wallahu fi aunil abdi, makanal abdu fi aunil ahi. Demi Allah. Oh, Allah tuh akan menolong kita sepanjang kita masih menolong saudara kita. Coba, yang mampu melakukan empat ini siapa? Orang yang ngaji, Bapak Ibu. Orang yang ngaji. Dan jenengan harus bersyukur bisa ngaji seperti ini. Kenapa? Banyak orang yang terhambat ngaji karena kedudukannya. Aku S3 kok kon ngaji lembut, kon moh. Ada yang begitu loh Bapak Ibu. Ada yang merasa dirinya punya jabatan sehingga merasa nggak pantas duduk di majelis. Banyak yang seperti itu. Dan itu kecelakaan yang seperti itu. Kalau ada orang mau duduk, Rasul-Rasul aku ora pantes ning kono. Seperti Abu Jahal dan Abu Lahab mengatakan saya nggak mau masuk Islam. Saya mau kalau tuh si Bilal keluar dari Islam. Yang masuk Islam pertama siapa? Orang-orang miskin. Orang-orang miskin, sehingga orang-orang yang penggede-penggede mau masuk nggak mau, saya cuma jadi temannya dia. Subhanallah Bapak Ibu. Banyak hari ini orang-orang yang dengan sudah pensiun, jabatannya sudah pensiun, sudah selesai, udah nggak punya jabatan lagi. Ningkon lingguh, moh, sopo kayak Allah wahid bocah cilik. Bisa begitu Bapak Ibu Sedoyo. Maka bersyukurlah Bapak Ibu Sedoyo. Jenengan yang bisa duduk seperti ini artinya dilembutkan hatinya, enggak tinggi. Apalagi kalau udah membawa golongan, subhanallah. Aku enggak mau ngaji sama dia, aku ngaji mungkar kuwi tok. Ini masalah juga ini. Nggih. Apa itu? Kalimatnya siapa itu? Kalimatnya iblis. Laknatullah. Ana khairu minhu, kata dia. Ketika dikatakan, "Kenapa kamu enggak mau sujud menghormati Adam?" Ana khairu minhu. Saya lebih baik dari dia. Itu kalimat warisannya iblis, Bapak Ibu Sedoyo. Maka mudah-mudahan ada pelajaran yang kita ambil hari ini. Bab sholatnya dilewat dulu nih. Karena ini saya kira penting. Karena metodenya Rasulullah begitu. Setiap kali ada kejadian pasti dikaitkan dulu. Dan mudah-mudahan ini menjadi semangat buat kita. Kita menghadapi hidup itu benar-benar dengan penuh kebaikan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu yang sampaikan pagi ini. Mohon maaf sih kalau ada hal yang kurang pas di hati. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anjir.
Oh, nggih. Pertanyaan, sholat ya wanita lebih baik di rumah dan di dalam kamarnya, bahkan di dalam kamarnya yang paling dalam lagi. Hadisnya begitu. Bagaimana jika seorang wanita ingin juga mendapatkan pahala 27 derajat dan kemuliaan lainnya? Misal ada yang mengatakan sholat subuh berjamaah di masjid, pahalanya sama dengan sholat setengah hari penuh. Dan sholat isya juga, sehingga bila sholat subuh dan isya berjamaah di masjid mendapat kemuliaan seperti sholat sehari penuh, semalam penuh maksudnya. Apakah ada hadis yang sahih tentang hal tersebut? Bagaimana pendapat Bapak? Jangan pendapat saya tentang sholat wanita tersebut, lebih besar pahala di rumah atau di masjid? Bapak Ibu Sedoyo, kita mempelajari dalil itu sebagaimana kita pernah pelajari, ada tarjih seperti Muhammadiyah. Ada jamak. Jamak itu artinya menggabungkan seluruh dalil, kalau memungkinkan digabung. Tapi kadang-kadang ada dalil yang seolah-olah bertentangan, sebagaimana dalil sholat. Yang pertama, la sholata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Enggak ada sholat bagi yang tidak baca Al-Fatihah. Sementara sisi lain, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Jika dibacakan Al-Qur'an maka dengar dan diam. La'alakum turhamun, akan mendapatkan rahmat. Ini kan bertentangan. Satu sisi kudu moco, sisi lain lah kok kudu ngrungokke. Nah, ini namanya dijamak. Dalam kasus hadis ini ibu-ibu, nanti insya Allah minggu depan saya terangkan lebih dalam. Intinya ini bicara ilat hukum. Di dalam pelajaran usul fikih itu ada namanya ilat hukum. Ilat itu sebab terjadinya hukum. Sekali lagi jangan perhatikan ini. Sebab terjadinya hukum itu apa? Contoh kasus ini. Rasul menyebutkan sebaik-baik sholat seorang wanita memang di tempat yang paling nggak kelihatan. Intinya begitu. Kalau di kamar ya paling pojok rakyat tok blas. Sementara sisi lain Rasul menyebutkan kepada para suami, jangan kau cegah istri-istrimu untuk sholat di masjid. Ini seolah-olah bertentangan, ya enggak? Nek panjenengan terkategorikan wong sing nek jenengan liwat kira-kira Pak Pardiyo kemlepek terus pengen banget ketemu jenengan, nah itu nggak boleh itu. Paham ya? Jadi ilatnya adalah khawatir timbul fitnah. Jenengan ngoco. Wah, iki rasane aku liwat meskipun tutupan ketoke wong-wong bakal nek delok aku ku ya wis duwe penyakit. Laki-laki kan punya penyakit asalnya, gitu. Wah, terus jadi masalah, nah itu enggak boleh. Atau sengaja-sengaja enggak cantik-cantik amat, pakai wewangian yang nek diambuki ya kira-kira wong nang bakalan klepek-klepek. Gimana Pak Pardi? Ada loh wewangian yang begitu itu. Ada seorang suami punya istri punya wewangian di rumah. Kemudian wewangian dipakai oleh orang lain pula. Kadang-kadang teringat memorinya ke situ. Nah, ini kan jadi masalah. Kemudian atau orang wewangian nganggo krincing-krincing, kaya wong wingi sing mulih ning ndi. Saka haji itu Makassar. Wah, pirang juta itu kok krompiong jangan tidak ke masjid begitu, ya itu masalah. Jadi ini persoalan ilat. Karena ada dua hadis yang seolah-olah bertentangan. Satu sisi dikatakan seperti itu, satu sisi seperti itu. Jadi kalau jenengan tidak terkategorikan yang itu enggak masalah. Tetapi seandainya pun ternyata jenengan termasuk yang golongan wanita seperti itu, sholat jenengan tetap 27 derajat, tetap 25 derajat. 25 dan 27 hal yang berbeda nih. Itu ketentuan yang berbeda. Jadi ibu-ibu jangan khawatir. Kalau jenengan yang muda-muda rasa-rasanya kok mengganggu ketentraman para jamaah yang lain, di rumah insya Allah tetap berpahala sama. Jadi ini bicara ilat hukumnya. Ilat itu sebab timbulnya karena fitnah. Ini katanya yang kene ya ora ono kata ibu-ibu sing bikin klepek-klepek katanya. Wong sepuh-sepuh kok nggih. Yang muda-muda ada enggak? Kata ora ono katanya. Saya kira itu nggih. Nanti insya Allah saya bawa pulang ini saya perdalam di pertemuan berikutnya insya Allah biar dalilnya lebih lengkap. Sudah nggih?